barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan najati fid dunya wal ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa. Fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir di Masjid Al-Muhajirin Bukit Kratai, Bombio Jaya, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, para asatizah, ini mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita selalu kepada Allah karena kita selalu menerima rahmat, nikmat dan karunia Allah. Mudah-mudahan syukur yang senantiasa kita lakukan berbuah nikmat-nikmat yang baru yang senantiasa membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita cintai, yang kita hormati dan kita ta'zim, dan mudah-mudahan salawat dan salam itu berbuah pula kedekatan dan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tatimatul Khamsin atau Jami'ul Ulumul Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab meneruskan hadis arba'in Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihima. Masih berkaitan dengan hadis yang ke-48. Kita ulang hadisnya. An Abdullah bin Amrin
radhiyallahu anhu dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Dalam riwayat lain kana munafiqan khalisan. 4 sifat, yani arba'u khisal atau arba'u sifat, 4 sifat man kunna fihi, bila keempat-empatnya ada pada diri seseorang, kana munafiqan, maka dia adalah orang munafik. Dalam riwayat lain munafiqan khalisan, munafik tulen. Kalau tulen itu apa artinya sih? Murni ya. Ya, 24 karat ini. Wa man kanat fihi khaslatun, siapa yang terdapat padanya satu dari yang 4 itu. Satu dari 4 itu. Minhunna kanat fi khaslatun minan nifaq, maka dia terjangkit oleh satu sifat munafik, terjangkit oleh satu sifat munafik, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Apa itu? 1, idza haddatsa kadzab, bila dia berbicara suka berbohong, bila bicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, bila berjanji mesti mungkir. Wa idza ahada wa idza khasama fajara, dan bila berselisih, berbantah, fajara, dia berbuat dosa. Kadang-kadang diterjemahkan dia berlaku jahat. Jadi bila berbeda, bila berselisih paham, bila berselisih dalam suatu masalah, dia itu ganas jahat. Wa idza ahada ghadar, dan bila membuat perjanjian. Kalau tadi berjanji, kalau ini buat perjanjian. Apa bedanya? Apa bedanya? Perjanjian biasanya melibatkan orang banyak. Kalau janji pribadi ke pribadi atau pribadi ke orang. Berjanji dari satu pihak. Kalau perjanjian dari berbagai pihak. Misalnya perjanjian Linggar Jati, ini kan, ya kan, perjanjian Renville misalnya. Atau di zaman Nabi dulu ada namanya Bai'atul Aqabah, perjanjian Aqabah, bin Aqabah, atau Sulhul Hudaybiyah dan sebagainya. Bila buat perjanjian, ghadar, melakukan berkhianat, berkhianat. Dalam hadis lain disebutkan salasun man kunna fi ayatul munafiq salas, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Apabila berkata bohong, bila berjanji mungkir, bila diberi amanah, bila dipercaya berkhianat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, hadis ini ma'asyiral kiram termasuk hadis utama
yang membersihkan seseorang, membersihkan iman seseorang. Sebab tidak berkumpul antara iman dengan kemunafikan. Tidak berkumpul. Tidak berkumpul antara iman dan kemunafikan. Semakin ini menjadi sifat kita, semakin kurang iman kita. Yaitu satu, bila bicara dusta. Nah, berdusta itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi sampai ditanya, ayasriqul mu'min, orang beriman mungkin tak mencuri? Jawaban Nabi, na'am, mungkin. Ayazdin mu'min, mungkin tak orang beriman itu melakukan perbuatan zina? Kata Nabi, mungkin. Tapi ketika ditanya oleh sahabat, ayakzibul mu'min, orang beriman mungkin dusta? Kata Nabi, la. Orang beriman tak mungkin dusta. Kenapa tidak mungkin dusta? Syekh, dusta itu orang bersengaja. Makanya pembunuhan berencana lebih berat dari pembunuhan tidak berencana. Orang berbuat zina misalnya, dia tidak berniat, tidak bersengaja, tidak berencana kadang. Tapi karena ada kesempatan, akhirnya dia tidak ada niatan. Sahih? Mencuri juga seperti itu. Tidak ada niat mencuri, tiba-tiba dompet orang jatuh depannya. Tengok orang kiri kanan tidak ada, orang dah pergi. Nah, misalnya itu dikembalikan, lebih baik di nah. Tapi berbohong enggak? Berbohong itu pilihan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza haddatsa kadzab, bila bicara bohong. Bohong ini sekali orang melakukannya bisa menjadi cap yang melekat pada dirinya. Kadang-kadang kita dibohongi orang sekali aja kan, habis itu berkembang isu, siapa kerjasama dengan si fulan, oh jangan, dia pembohong nih, sekali aja kena. Makanya dalam hadis pun, para perawi hadis, bila seseorang terbukti berbohong sekali saja, sekali dia bukti bohong, maka hadisnya otomatis diangkat. Ya ditolak hadisnya. Sebab hadis pembohong tak mungkin diterima. Sebab Nabi yang hadis itu diriwayat daripadanya melarang berbohong. Masa dia berbohong? Makanya pemalsu hadis, pengarang cerita, lalu menyebutkan ke Nabi SAW, itu dosanya besar sekali. Dosanya dosa besar. Sudahlah berbohong, mengada-ngada sesuatu dalam agama. Sampai ada yang bilang, siapa yang minum kopi, ya selama aroma kopi masih ada di mulutnya, selama itu malaikat minta ampun untuknya. Rawahu toke kopi, kan, atau dipalsukan oleh toke kopi. Tapi tidak sedikit pula dinukil oleh orang-orang yang tidak berilmu tetapi ingin bicaranya laku. Kadang orang tak berilmu tapi ingin bicaranya laku. Nah, sekali berbohong maka dapat gelar kadzab. Dapat gelar kadzab. Makanya sekali berbohong rusak reputasi kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sifat asal orang munafik. Sebab munafik itu menampakkan iman, menyembunyikan menyembunyikan
lawan iman Syekh. Menyembunyikan kekufuran. Dia kafir, tidak yakin, tidak mau taat, tidak mau ikut sama Rasulullah SAW. Tapi dia takut pula diketahui kekufurannya. Jadi orang kafir tidak siap, jadi orang beriman tidak mau. Akhirnya apa? Lain yang di mulut, lain yang di hati. Maka dusta itu adalah sifat melekat orang munafik. Maka orang beriman tak boleh punya sifat ini, tak boleh punya sifat al-kazib, karena kazib itu menyebabkan orang hilang keimanannya. Wa iza wa'ada akhlaf, bila berjanji mungkir. Ya, janji apa misalnya? Janji apa saja. Janji misalnya minjam uang, bayar 2 pekan lagi, pas panen misalnya. Masya Allah, 20 kali 2 pekan, kan 20 kali 2 pekan tak ada ditepati. Kadang-kadang mengingkari pula itu. Ya, kadang-kadang bukan mengingkari, maksudnya tidak mengakui. Tidak ada saya minjam duit, katanya. Tidak ada saya minjam. Ya sudah 20 kali 2 pekan. Berapa pekan? 40 pekan, ya lupa, hampir setahun. Tahun 52 pekan kan? Nah. Jadi ma'asyarul kiram yang hormat. Ada pula yang sampai 200 pekan ya, tidak bayar. Nah, berjanji roboh atau janji, kamu nanti kalau bekerja dengan saya gaji 3 juta. Masya Allah. Pas selesai kerjaannya dikasih 1.500.000. Ada aja alasannya untuk mengurangi itu. Kerjaannya tidak rapi, ini dah. Padahal speknya sudah sepakati. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ini adalah sifat-sifat orang munafiqin. Wa iza khasama fajar, dan bila berselisih, bila berkesumat, berperkara, ini orang fajar, berlebihan, memfitnah, buat dosa. Paham maknanya? Tidak paham maknanya? Macam mana kira-kiranya? Taib. Dia, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, anak-anak berbantah, dia lecut oleh kawannya pakai lidi. Kalau lecutnya pukul pakai lidi, nangis melolong dia sampai pulang ke rumah. Dia bantah awal gara-gara mainnya, sampai ke rumah nangis-nangis, ngadu sama ayahnya, dipukul pakai balok. Itu kalau balok kena pinggang, patah pinggang dibuatnya. Akhirnya ayahnya karena nengok anaknya menangis, ya dia tidak periksa di mana dipukulnya. Padahal kalau dia periksa, kalau beloti dengan lidi kan beda tidak bekasnya. Balok pakai sama lidi beda tidak bekasnya. Kalau dia teliti dulu tidak. Nah, ini orang mengadu seperti ini namanya fajar. Dia berbuat melampaui batas, melampau. Hanya kalau orang tuanya dengar anaknya dipukul sama gurunya pakai balok, gimana kira-kira tanggapannya? Dicari guru atau cari kawan yang mukul tadi itu, dapat bukan balok pula dibawanya, parang dibawanya. Kan ada gak kisah itu, orang guru tewas dibunuh oleh orang
tua santri atau orang tua murid. Karena itu aduan tadi, dia anak nakal, membantah, dihukum sama guru. Lepas itu dia mengadu. Harusnya diadukan, kenapa kamu nangis? Dilecut kan beda dengan dipukul ya. Dilocut dek gurunya. Kalau locut itu sobek pakai balon, tak cair air. Kan ya? Saya dilecut, kalau lecut pasti tidak ada, paling rotan. Sah? Tapi tidak apa bahasanya, saya dipukulin sama guru. Kalau bahasa Melayu dipelasah sama guru. Kau dengar kata pelasah, pakai apa dipelasah? Pakai balok. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang terjadi? Hah? Ayahnya pitam. Ini guru harus dikasih pelajaran. Cuma sayang pelajaran ayahnya lebih keras. Ya, sampai orang murid itu, guru itu jadi tewas. Naudzubillah. Ini namanya khasama fajar. Mengada-ngada, melampau jahat dalam berselisih. Jelas ya? Belum jelas juga. Tambah contoh lain. Masuk kerbau ke kebun kita. Kerbau sehebat apapun tetap binatang. Binatang ada akalnya? Hah? Enggak. Cuman karena ini marah, harusnya cukup dengan apa dihalau itu kerbau, kan selesai masalah. Enggak keluar pula parangnya. Berlebihan apa tidak? Berlebihan seperti ini, akhirnya sang pemilik, kalau ini yang apanya kerbau, sang pemilik dicari orangnya. Nauzubillah. Ini namanya iza khasama fajar, melampau jahat. Dalam apa namanya, dalam kehidupan bermasyarakat, keilmuan pun kadang-kadang ada orang berbeda pendapat, berselisih paham, jahat. Apa contohnya? Apa contohnya? Dia berselisih paham, kehabisan hujjah, yang lahir adalah fitnah. Yang lahir adalah fitnah. Ini namanya idza khasama fajar. Berarti ada yang mengatakan, hati-hati bila orang ini dakwahnya berhasil di sini, berkuasa di sini, kita dibantainya. Ya Syekh, antum bikin ini ganas ini. Ini ganas. Kenapa? Karena memang orang-orang yang sepaham seperti itu memang bila berkuasa suka bantai orang. Misalnya orang Syiah. Orang Syiah bila memasuki suatu negeri, tidak usah di tanah halal, di Masjidil Haram, pernah mereka menewaskan 35.000 orang sedang ihram, sedang haji. Di mana? Dalam Masjidil Haram. Tentu Masjidil Haram enggak boleh bantah situ, boleh bunuh orang di situ. Tempat yang paling suci, di tanah suci, dekat Ka'bah, mereka bunuhin orang yang sedang ihram pula. Orang ihram boleh berperang? Enggak. Dalam Masjidil Haram boleh berperang? Enggak. Tapi karena mereka yang berkuasa, maka mereka bunuhin para jemaah sampai sumur Zam-Zam. Mayat-mayat itu mereka lemparkan ke sumur Zam-Zam, saking hasadnya kepada ahli sunnah. Habis itu, ketika Masjidil Haram sekarang aman di tangan orang-orang yang amanah. Sekarang antum pergi Masjidil Haram aman apa tidak? Nyaman apa enggak? Yang sudah haji, coba nyaman enggak di situ? Ada yang bosan, saya enggak akan balik-balik lagi sini, ada.
Ada enggak? Ada yang nyesal pergi umrah? Cuma non nyesal pergi aja belum? Nah, tidak ada satu pun termasuk yang kor-kor memfitnah itu. Bila pergi haji nak haji lagi, bila pergi umrah nak umrah lagi. Kesannya indah, cuman karena tidak sepaham, tidak sealiran, akhirnya mereka memfitnah. Hati-hati dengan Wahabi. Ini kemana-mana fitnah disebar. Kalau mereka berpuasa dibantainya kita. Anda nak tanya sekarang, pernah dong lihat orang bantai di situ? Orang bantai orang di situ? Ada. Ini orang Syiah. Kemudian disambut oleh sebagian dai-dai kita yang mengatakan ahli sunnah, dengan latah mengikuti isu-isu seperti ini. Padahal asal tahu saja kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang memfitnah itu justru mereka yang suka membantai. Di Baghdad 800.000 kaum muslimin dulu berkat kerjasama Syiah, ya, kerjasama Syekh Ibnul Alqami dengan siapa namanya, Safiuddin Tusi, kepala polisi waktu itu. Kepala, kalau di sini namanya kan, kita namanya kan Kapolri, ya, itu kepala polisinya dulu dengan menterinya bersekongkol dengan Holakohan. Akhirnya mampu dengan kekuasaan yang miliki untuk melemahkan kekuasaan khalifah, melemahkan pertahanan kota Baghdad. Akhirnya Holako dengan leluasa atas bimbingan orang Syiah tersebut meluluhlantakkan kota Baghdad. Tidak ada yang tersisa ahlu sunnah kecuali Syiah. Di kantong-kantong Syiah tidak diserang karena sudah ada peta map Google-nya, sudah ada di tangan Holako. Sampai-sampai orang bersembunyi di septic tank, ketemu juga mati juga akhirnya. Nasallallahu alaihi afiyah. Ini karya mereka. Lalu dituduhkan kepada orang-orang yang tangannya bersih, mereka yang makan cempedak, orang yang dikasih getahnya, lempar batu, sembunyi tangan. Lalu tidak sedikit pula dari kalangan saudara kita yang menisbatkan diri ahlu sunnah mengikut-ikut melariskan fitnah Syiah ini. Wih, ini jam Syiah pula ya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini makna daripada iza khasama fajar. Bila berselisih dia memfitnah, melanggar-ngada, melakukan sesuatu yang pengkhianatan, ketidakjujuran dalam berikhtilaf. Hati-hati dengan pemahaman itu. Nanti kalau mereka berkuasa kita dibantainya. Nasallallahu alaihi afiyah. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang disebarkan oleh mereka yang mereka sebut Wahabi itu Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman as-sahabah, pemahaman para sahabat. Mereka ingin mengembalikan umat kepada seperti apa Nabi dulu mendidik umat. Salatnya seperti zaman Nabi, zikirnya seperti zaman Nabi, dan seterusnya. Dan di zaman sahabat Al-Khulafa Rasyidin yang disebut dengan generasi As-Salafu As-Salih. Tidak bersetuju, tidak sepaham, itu biasa. Di zaman Nabi saja ada sahabat yang berselisih dalam satu masalah, tetapi mereka tidak menyebabkan atau tidak membuat fitnah. Jadi jangan jahatlah kalau berbeda pendapat, ya, sampaikan dengan hujjah, jangan mendatangkan fitnah. So kalau dibuka-buka nanti, subhanallah, yang mengatakan orang itu kejam, coba bandingkan. Ini sekedar perbandingan. Orang Wahabi yang mereka sebut suka bantai itu, selama 40 tahun perjuangan mereka mengembalikan umat ke Al-Quran dan Sunnah. Kata Syekh, kami tak pernah memulai menyerang, tapi kalau kami diserang kami bertahan. Karena terlalu sering diserang, dari Turki diserang, dari Mesir diserang, dari Syam diserang, dari Irak diserang, tentu mereka bertahan.
Antum kalau diserang kampung bertahan pun enggak? Hah? Nyerah aja? Enggak, diserang. Melakoni sebanyak dalam 40 tahun 60 peperangan yang mereka lakukan. Karena sebanyak sebagai diserang. Berapa korban yang jatuh? Ada yang tahu? Enggak tahu. Alhamdulillah. Hanya sekitar 4.000 orang. Ya. Berapa peperangan? 60 peperangan lebih. Berarti ganas enggak? Syekh, 60 peperangan lebih, gugur hanya 4.000 dari kedua belah pihak. Ini orang haus darah atau hanya karena memang begitulah tabiat peperangan? Tak berani tonton jawab. Sebentar saya hitung. La ilaha illallah. Mana apa nikmat? 4.000 dibagi 60 berapa sekali peperangan? Wih, sama lambat kita ngitung ya. 4.000 dibagi 60. Ya 66 orang dalam satu peperangan. Ada satu peperangan wafat atau gugur 66 orang. Ini orang haus darah atau ini biasa? Wih, hah? Di peperangan, bukan bantai orang yang sedang berjalan. Tidak seperti yang katakan zombie-zombie yang berjalan. Auzubillah. Ini termasuk iza khasama fajar. Tidak setuju dengan pendapat ini, lalu dia fitnah. Ini sifat apa ini? Sifat kemunafikan. Jadi gugur 66,6 dalam satu peperangan. Bandingkan dengan pihak yang menuduh. Ini dari kalangan yang menuduh. Ada namanya dulu ulama mereka jadi pemimpin, nama Ibnu Tomar Al-Maghribi. Dalam 9 tahun berkuasa, dia berperang sebanyak 7 kali. Tahu tidak tuan-tuan berapa yang gugur? Ayo jawab. Ini kalau tidak tahu sejarah ini nanti antum kena syubhat tadi. Hanya 200.000 orang dalam 7 peperangan. Ayo, 7 peperangan menewaskan 200.000 orang dibagi 7. Berapa dalam satu peperangan? 28.000. Ini haus darah atau ini yang pemaaf ini? Jadi kalau mau jujur mengatakan Wahabi yang kejam atau yang ini yang kejam? Jelas? Ini pihak yang menuduh ini yang kejam atau yang dituduh? Benarlah pepatah Arab, iza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhunuduhu. Bila seseorang buruk lakunya, buruk sangkanya. Karena kalau mereka berkuasa memang seperti itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dan hati Allah, kita azan dulu, habis azan langsung komen. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu.
Nah. Wa nashhadu an la kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah. Berarti saya kira sudah jelas makna iza khasama fajar. Bila berkesumat, bila berselisih, bila berbantah, bila berkaklau, dia berlebihan. Tidak mau mengikuti yang hak. Dia tahu, dia jelas, tapi tetap ingin menegakkan benang basah apapun yang dilakukan, sampai-sampai berdusta, sampai-sampai memfitnah, sampai-sampai mengambil hak orang lain untuk membenarkan kebatilannya. Nah, ini orang-orang seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna abghadar rijali ila Allah al-aladdul khasim, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Inna abghadar rijali ila Allah al-aladdul khasim, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah yang paling ngeyel dan suka berdebat, mempertegakkan yang batin. Jadi asal berdebat aja, dia tidak mencari kebenaran. Kalau orang berdebat tidak cari kebenaran, nanti yang dicari adalah segala sesuatu, sekalipun dia berdusta dia lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, hati-hati kalau mereka berkuasa akan membantai, mereka suka jahat, mereka dan sebagainya. Pada itu semuanya didustakan oleh kenyataan, fakta dan data. Justru mereka lah yang pelaku apa yang mereka tuduhkan. Nasallallahu alaihi wasallamata wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa iza ahada ghadar. Bila buat perjanjian mereka tidak menepatinya, membatalkannya sepihak, mengkhianatinya. Ini adalah sifat orang munafik. Maka para ulama sampai mengatakan perjanjian kerja kita juga kita harus tepati. Ana al-muslimuna ala syurutihim. Ya, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Kalau memang tidak sesuai, tinggal mengajukan, maaf, perjanjian tidak bisa saya teruskan. Bukan mengkhianati, tetapi kalau tidak lagi kan bisa diruningkan, perjanjian bisa dirongkai kembali, bukan dengan mengkhianati perjanjian. Nah, kaum muslimin, apa sifat-sifat ini disebut dengan munafiqan. Para ulama membagi kemunafikan itu dua, munafik i'tiqadi wa munafiq amali. Munafik i'tiqad, keyakinan, akidahnya munafik. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak neraka. Di kerak neraka. Dia kafir
tetapi menampakkan keimanannya. Salat bersama kita, puasa ikut sama kita, makan-makan sama kita, haji sama kita, bahkan pergi berjihad sama kita, tapi hatinya membenci Islam dan kaum muslimin. Yang seperti ini, seperti kata Imam An-Nawawi, wa in shalla wa in sama wa shalla wa hajja, tidak diterima daripadanya. Karena apa? Artinya tidak beriman. Karena syarat iman tu ada 3 kan? 1, hati membenarkan, lisan mengikrarkan, anggota tubuh mengikuti, mengamalkan. Ini tidak, yang pokok pangkalnya itu sendiri. Semua golongan Islam mewajibkan meyakini dengan hati. Cuma sebagian memastikan dengan ikrar dan mengamalkan, sebagian hanya cukup dengan hati saja. Yang sahih adalah ketiga-tiganya. Ya. Kalau orang Murji'ah asal kaku dengan hati dah selesai. Ahlussunnah tidak. Mesti dipercaya dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dia laksanakan dengan arkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, lalu orang yang tadi, apa yang maksud Nabi kana munafiqan atau kana munafiqan khalisan, dia kalau ada sifat ini padanya, maknanya adalah seperti Nabi SAW menyebutkan dalam berbagai hadis, menyebut itu adalah jahiliyah. Misalnya, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatal jahiliyah. Siapa yang meninggal tapi tidak berbaiat, maka meninggalnya dalam keadaan jahiliyah. Jelas? Ini dijadikan oleh sebagian alat penetrasi untuk menjadikan baiat kepada syekh, baiat kepada kiai, baiat kepada golongan. Bukan. Tuan-tuan harus tahu bahwa hadis ini lahir ketika itu orang-orang Arab tidak mengenal yang namanya presiden, tidak ada yang namanya amir, tidak ada yang namanya raja. Yang ada di mereka adalah kepala suku, syekhul qabilah. Jelas? Jadi pimpinan tertinggi adalah kepala suku, nenek mama. Itu kepala tinggi dulu. Padahal setelah Islam masuk, seluruh kabilah dilebur. Kabilah bukan untuk menentukan kemuliaan seseorang lagi, tidak. Tetapi Islamlah yang harus di atas segalanya. Makanya untuk itu ada pemimpin yang di atas seluruh kepala suku itu. Sebagian yang belum beriman kepada Allah dan Rasul keberatan untuk berbaiat, karena biasanya mereka baiat ke mana? Ke kepala suku. Makanya mereka tidak berbaiat. Maka Nabi sebutkan, siapa yang tidak berbaiat mati dalam keadaan jahiliyah. Sebab di masa jahiliyah dulu orang tidak mau berbaiat kepada pemimpin. Jadi mirip dengan model jahiliyah. Tapi apakah dia mati kafir? Sehingga nanti masuk ke rumah kita dibasuh kakinya? Enggak. Di sini pentingnya mengetahui kronologi hadis, bukan memaknai dengan makna menurut pemahaman kita sendiri. Jelas? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang tidak memberikan baiat pada pemimpinnya, maka dia seperti orang jahiliyah dulu. Misalnya Nabi juga menyebutkan ada 2 yang merupakan perangai jahiliyah, tidak ditinggalkan oleh umatku. Apa itu? Meratapi jenazah, kemudian mencurigai nasab orang, at-ta'nu bil ansab, atau merendahkan, meremehkan nasab orang.
Ada tidak umat Islam yang meratap sekarang ketika ada yang meninggal? Banyak. Kafir dia? Wih, kafir dia dengan itu? Enggak. Makanya dia tidak dikafirkan dengan itu. Nah, hadis ini seperti itu, bahwa sifat-sifat itu sifat-sifat jahiliyah, bahwa bicara dusta, berjanji bahwa mungkir, apalagi, dan bila berselisih paham melampaui batas, jelas memfitnah dan bila membuat perjanjian dibatalkan, itu sifat-sifat munafik. Walaupun orangnya imannya mungkin kepada Allah dan Rasul tak diragukan, cuman perangai munafik. Kalau antum tanya, antum yakin dengan Allah? Iya. Yakin Al-Quran ciptaan Allah? Iya. Yakin dengan malaikat? Iya. Terus kenapa dusta? Ndak apa jangan, ndak apa duto, ndak apa makan dia. Nah, itu misalnya. Kan itu ada orang dengan berdusta baru dapat makan. Kadang-kadang sebagian menganggap dusta itu sudah makanan. Sudah makanan. Sehingga hampir tidak ada dari kalangan umat manusia hari ini yang tidak pernah berdusta. Betul? Hampir tidak ada, dimanapun kita berada, ya, jemaah manapun, dari yang kaum awam sampai kepada orang yang terpelajar, ketika ditanya ada tidak tuan-tuan yang tak pernah berdusta selama hidupnya, kalau sempat ini diterapkan sebagai orang munafik, kafir kita semua dibuatnya. Jelas? Makanya para ulama membagi ini amalnya amal orang munafik, ini amalnya amal orang jahiliyah. Nah, supaya kita jangan sampai terjangkiti penyakit nifak, jangan sampai jatuh kepada perangai jahiliyah, maka Nabi ingatkan, hati-hati, ini ciri khas orang jahiliyah, ini ciri khas orang munafik, jangan kalian lakukan. Sebab kalau kalian lakukan, nanti kalian dikira orang munafik, nanti dikira orang jahiliyah. Oleh sebab itu kalau orang apa, jangan meratak-ratak betul, ya, jangan suka menghina-hina nasab orang dan sebagainya, jangan berdusta, jangan mungkin janji, supaya tidak dituduh munafik. Kan tidak enak dibilang munafik, kan? Munafik lu katanya, kan? Nah, kan tidak enak kita dibilang munafik. Oleh sebab itu inilah Nabi ingatkan. Kenapa diingatkan dengan munafik? Karena munafik itu bahaya. Nah, so kalau kita tahu bahaya, sifat-sifat munafik mesti kita tinggalkan. Dan demikian saya anggap selesai ini, ya. Kayaknya tidak ada pertanyaan juga. Kemarin karena belum selesai tidak ada pertanyaan. Sekarang karena sudah selesai dan paham, tidak ada lagi Ada yang bertanya? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.